صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هدموا الليالي واسبكوا كما المعاني هدموا الليالي واسبكوا كما المعاني ونور كل الغالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم وسرتم أو تعليتم خطرتم إن تنازعتم فسرتم أو تعليتم خطرتم أو تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna abdi doakeun panjenengan sadayana engke weh ka bumi kenging artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji sing semangat jawab uluk salam muga-muga bisa lunga kaji.
Akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Kahfi Asyhari yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Syarif Hidayat yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bobo Kiai Haji Muslimin selaku pengasuh Mushola Al-Hikmah yang kami hormati dan yang kami taati fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kiai Zainur Rahman SAG selaku Ketua Tanfidiyah Ranting Bangunsari yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada sadayana para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng aparatur pemerintah desa Bangunsari. Wabil akhos kepada Bapak Subhan Hadi Suroso selaku Kepala Desa Bangunsari beserta perangkatna, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Bangunsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Dr. Andes Haji Wagino selaku anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bangunsari yang kami hormati, yang kami ta'zimi dan yang kami taati. Wabil akhos kepada muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, GP Ansor Ranting Bangunsari. Wabil akhos kepada teman-teman Banser dan Denwansar yang kami banggakan. Wabil akhos kepada seluruh agnia dan para donatur pengajian hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada khotimin khotimat santriwan santriwati Mushola Al-Hikmah yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang ahlul Quran, menjadi dzurriyyah yang qurrata a'yun. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamang Simtuduror yang kami banggakan, tak lupa kepada sadayana santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, Mbah Kakung Mbah Nini yang perawan-perawan dan cepet rabi, yang joko-jokon dan cepet to entuk istri, yang tua-tua moga-moga pada cepet dapat rizki, cepet tindak haji. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh rekan-rekan panitia yang kami hormati, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Pohajah, para calon haji
ini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, Gusti Allah ngendikaaken tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Ternyata langit yang 7, bumi dan seisinya, seluruh makhluk di alam dunia ini tansah bertasbih kepada Gusti. Mengucurnya keringat hari ini pada kipas-kipas, ini bentuk dari kita tasbih dumateng Gusti. Air mancur dadakan di sini, bentuk tasbih alam kepada Gusti. Masuk saya ke Kubang Pari sesuai dengan namanya, Masya Allah, sawahnya hijau, Nahdlatul Ulama, hijaunya luar biasa, sampai tak terasa, Masya Allah, jeruk pating pendusul. Ini bentuk tasbihnya alam kepada Gusti. Sampai Pak DPR komisen jelabet ya dadung sapi. Ini kan bentuk dari badan kita pun tasbih kepada Gusti. Maka saya hadir di sini makranya seteng sakjroning ati. Masya Allah, ini jalmi apa jalma? Punten pisan nabi tetiasa bahasa Sunda, biasana saalit-saalit, jadi hapunten ya bahasana nanti campur sarinya Bu. Mohon ngajinya kayak persis lagi piknik tamasya ini. Pinggir kali, berarti ini ngajinya duduknya di tanggul kali. Masya Allah, ngaji habis luhur itu paling berat Bu, karena waktu itu dibagi ayat tilu. Kaping hiji ayat waktu namanya Hailullah. Naon Ibu? Hailullah itu artinya selepas sholat subuh pamali orailok sampai habis subuh itu tidur. Railok pamali pantangan. Orang Islam habis sholat subuh kok tidur. Anu wit sampu dipotelin di bruun arep nggo ramban pan wedhus sembe apa kepriwe. Dalam kah nutupi tonggosna mumpuni. Allah Karim, katanya daunnya nutupin tonggosna mumpuni. Dari tadi si bapak bilang, iya mumpuni asli apa bukannya? Kok malah tonggos nata ayah? Bareng di portel godong sampo, kelihatan tonggosna, oh asli mumpuni ya. Ayah tonggosna dengil-dengil. Alhamdulillah, ini tonggos gigi saya juga bukti badan saya tasbih kepada Gusti. Timpaning dina-dina, alhamdulillah ya selesai untune modod. Alhamdulillah. Oh tambahan wedang. Hapunten Pak Banser dan Wajar, boleh saya minta bantuan? Kaping hiji ya mejana ditilih baik. Bahasanya campur aduk ora karu-karuan banget ini ngomong. Alhamdulillah mejana disingkirkan wae. Dipindahkan. Nah, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Banser, hapunten Pak Kiai, para masyayikh. Ini mejanya digeser karena biasanya saya kalau ngaji sambil pelayon. Yang kedua, hapunten pisan, saya rasa-rasa ini panggungnya pating kerembut. Iya. Saya injek sebelah kiri, yang mendusul sebelah kanan. Allah Karim, alhamdulillah. Iya ngajina semangat pisan. Ayah panggung ini serba pakai duit Pak.
Panggungnya duit, kipas anginnya duit, tarupnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, snacknya, mumpuni. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Yang disebut kaya, yang disebut sugih, yang disebut benghar. Kakak benghar bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya derajat pangkat, tapi yang disebut benghar nyaeta orang nu paling adem hatena, paling tentrem hatena. Insya Allah Kubang Pari Bangun Sari adalah orang nu paling benghar sak ngalam jagat raya. Bukti nyata kepanasan adem aja hatinya. Kakak belani mumpuni hatur nuhun pisan ya Allah. Ini tandanya makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin, diaminin wae tenan naon. Saya ulang. Makom derajat panjenengan sadayana lebih mulia, lebih tinggi, lebih dur ketimbang mumpuni. Nu keras wae tenan naon. Ikhlas, saya ikhlas. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang saya? Karena panjenengan sadayana datang ke dia majelis tanpa rasa pamrih sedikit pun, malah kelonge duit banyak, modalnya seueur. Bayar bensin, bayar rombongan, belum anak minta cilok pentol es, urang niki GP Ansor dodol nang seten kana. Sampai datang ke sini kepanasan, lemprakan, calik praktis, bokongeng lemprak sikileatis, ora keduman senek maning. Betul? Laras? Ikhlas ibu? Ikhlas ibu? Ini yang saya maksud. Bisa jadi makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang saya? Salah saya datang ke sini kan aya nu ngamplopin. Nah, bisa jadi niat suci panjenengan malah lebih tulus ketimbang saya. Maka datang ke dia jangan sampai sia-sia. Ini ada waktu namanya habis subuh hailullah, pantangan orang Islam. Habis sholat subuh terus tidur. Habis sholat subuh waktunya cari ma'isyah, kerja nyambut gawe. Yang cari ilmu silahkan mangga cari ilmu, yang nyambut gawe mangga nyambut gawe. Kita dikasih semangat oleh Kanjeng Nabi, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia nu semangat gayuh barang kemanfaatan. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolong nak sama Gusti. Nu paling penting wala ta'jiz. Naon bu? Wala ta'jiz. Tuh petirnya ikut nyambung. Wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, aja beler. Wala ta'jiz, aja kebluk. Wala ta'jiz, jangan keset. Bahasa Sundanya males apa bu? Kah? Kedul. Kalau kakak kedul, ngadul. Oh, kalau di tempat saya kedul itu adalah satu pisau yang nggak pernah diasah. Di sini di tempat saya kedul, di sini kodol ya terserah. Tapi kalau di sini ngedul itu artinya malas. Ulah ngedul pak. Kepala rumah tangga cuman ngarep-arep BLT sama PKH. Lu semangat golet ma'isyah, semangat nyambut gawe, semangat kerja.
ibarat persis pisang alias gedang bin cau bahasa Cinanya. Cau, Bu. Cau itu dari cau epek-epekan paling atas sampai ke bawah. Orang Cilacap bilang gedang setundun. Bahasa Sundanya cau saturuy. Betul? Ngomongnya benar gak nih? Sekalian ngomongnya campur dan sekalian belajarnya, Bu. Tadi ketua panitia kan bilang supaya pakai bahasa Indonesia, tapi sekalian belajarlah campur Sunda. Kalau salah saya ditegurnya, Bu. Jangan ngedul. Cau saturoy aya epek-epekan paling atas. Di Cilacap nyebutnya gedang tadah udan yang paling atas tuh. Kalau di Sunda nyebutnya apa ya yang pisang paling atas? Nggak ada sebutannya kah? Sehang. Cau sehang. Kah? Sehang. Oh, jadi kalau ngomong bahasa Pamarican harus pakai tenaga dalamnya, Bu. Sehang. Cau sehang karena mau kehujanan mau kepanasan, makanya cau sehang nilai derajatnya tinggi, dijual lakunya mahal. Betul? Bahasa Jawane didol payune. Mantep mantep, ulang. Didol payune, diwekna tanggane atine sen, dipangan dewek wedenge war. Di Sunda aya bahasa wareg henteu? Wareg naon? Oh. Subuh. Cau sehang nilai derajatnya tinggi. Karena apa? Mau kehujanan, mau kepanasan. Para masyayikh kita, para tokoh ulama kita, beliau menjadi tokoh ulama pasti mau kehujanan dulu, mau kepanasan dulu. Apa kehujanan kepanasannya? Mau ngaji dulu, mondok dulu, cari ilmu dulu, puasa mangan, puasa melek, puasa seneng, puasa dolan, puasa plesir-plesiran, plus puasa pacaran. Iya, beliau di pondok di pesantren saking lamanya. Kalau kepingin punya ilmu yang manfaat, kepingin menjadi ahli ilmu fikih yang dicoro, maka mau harus betul-betul berjuang. Soalnya kalau kepingin punya ilmu tapi nggak mau ngaji, cara teman saya ketika saya lagi mondok di pesantren disebut jununu fununu, wong edan warna-warna. Bahasa Sundanya apa ya? Edan gila-gila. Kah? Gelo. Kepingin mengharap tak mau usaha, gelo. Pingin jadi DPR tapi akhlaknya jelek, kepingin dicoblos jadi kepala desa tapi kok akhlaknya goreng, kepingin jadi tukang ceramah temondok, gelo. Jununu fununu, gelo. Maka jadi ya caunya cau tadahudan alias sehang, mau kehujanan mau kepanasan, mau berusaha. Contoh nih, jadi dokter umpama, maka ya mau berpuasa, puasa turu, puasa senang, puasa dolan, sebenarnya tahu yang namanya restoran yang enak mana, tongkrongan yang asik mana,
tapi karena kepingin jadi dokter maka mau kehujanan kepanasan dulu. Contoh lagi, salafus soleh kita di Indonesia, Gus Baha umpamanya, beliau sampai Masya Allah ahli tafsir, ahli fikih, salafus soleh, ahli tasawufnya Masya Allah luar biasa. Bahkan sekarang menjadi barometernya para kiai-kiai di Indonesia. Tentu mau jadi gedang tadahudan, mau jadi cau sehang, mau kapanasan dulu, mau kahujanan dulu, mau gayuh prihatin. Karena mau prihatin, mau rekasa, insya Allah akan gayuh kesuksesan. Maka saha wae orangna kepingin sukses dunia, kepingin sukses akhiratna, mangga kita saling gayuh keprihatinan rumiyin, kita gayuh prihatin rekasa disit. Karena namanya puasa kan aya bukana, namanya puasa aya waktu untuk berbuka. Maka jadi caunya cau sehang, jangan jadi cau betiti. Di sini naon? Bu Titi istrinya Pak Karsono. Oh, Bu Titi. Hampir samanya Jawa Tengah sama Jawa Barat ya Bu, cuma beda di dialeknya saja atau di beberapa hurufnya saja. Di tempat saya cau nu paling handap eta namanya cau betiti. Di dia di sini nyebutnya betiti. Betiti Bu nyebutnya butiti. Oke. Jangan jadi cau butiti. Cau butiti karena nggak mau kehujanan, nggak mau kepanasan, makanya cau butiti cilik wae. Entah mau berkembang, bahasa Jawanya brentelen alias kunteten. Sebab nggak mau kehujanan, nggak mau kepanasan, akhirnya nilai derajatnya rendah, dijual ente laku. Bahasa Cilacap didol ora, diwekna tanggane sing awe dikirangen. Pasti yang dikasih sami ngebatin, ya Allah Pak Lurah temandang gelem awe masihan cau butiti. Dikira saya nggak bisa beli pisang nu saya Pak, awe gedang betiti. Wan sendurai pelit betitil kucing jelantir bin butut kasiran. Walaupun yang masihan adalah orang punya jabatan, tapi kok bentuknya yang dikasihkan kepada orang lain cau butiti. Hilang asor derajatnya. Karena apa? Yang dikasihkan adalah cau butiti. Orang tuh mau kehujanan, tak mau kepanasan, alias meneng baik sampai males-malesan alias ngedul, maka jadi pisangnya pisang butiti, derajatnya asor. Maka mari kita gayuh manfaat, gayuh semangat ibadah, semangat cari ma'isyah dengan cara kita cari ilmu, kita ngaji, mangga ngajinya ditata. Saumpamanya kepingin jadi caunya cau tadahudan, yang penting jangan cau klutuk. What is a cau klutuk? Cau nu seueur bijina. Di sini nyebutnya apa? Gedang klutuk. Sarwa, cau klutuk sebab banyak lentengnya alias cauna banyak bijinya, akhirnya walaupun tadahudan, walaupun cauna sehang, tapi karena cauna cau klutuk didol ora, diwekna tanggane sing aweh dikirangen, dipangan dewek kebebelen. Sebab naon banyak bijinya. Paling enak ya cau klutuk itu dirujak Pak, dimasukin ke lumpang, dipotong-potong, dikasih uyah, dikasih lombok,
dicacat, dibebok. Belum di akhirat saja, di dunia wis hancur kumur-kumur sebab banyak bijinya. Memang pohonnya cau klutuk buat sedia carian orang, tapi walaupun dicariin orang, pohon gedang klutuk mau dijadikan wong nanggap wayang, buat ditancepin wayang, sekabe wayang tancepin kabeh tuh di wit godong gedang cau, gedang cau klutuk. Apalagi wayangnya wayang buta, dalangnya makin mantep, udah nancep jelek sebab banyak bijinya, belum sampai akhirat saja sudah babak belur sebab banyak bijinya. Sampai-sampai bedogolnya godong gedang cau gini ku bedogole cau klutuk, gogoletan ngewong tapi arep go pandegeni wong gawe jenang, gawe dodol. Di sini orang bikin jenang, bikin dodol kan ada pandeke loh Pak Niga. Cara sini apa ya? Jadi buat pandek, jadi ternyata pandeke niku bedogol cau klutuk Bu. Belum sampai akhirat, baru di dunia aja udah dibakar. Sebab cauna banyak bijinya, termasuk manusia. Walaupun jadi cau tadahu dan cau sehang, tapi kalau hati nak banyak bijinya, maka ya nasibnya kayak cau klutuk. Belum sampai akhirat wis ajur kumur-kumur, derajatnya asor, derajatnya rendah. Di akhirat tentu buat ancik-ancikan setan di neraka. Na'udzubillahi min. Apa biji kelenteng hatinya manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumagah, pelit, betitil, kucren, jelantir, kayu, pil, kudanil, bin, buntut, kasiran. Itu biji hatinya manusia. Maka jadi ya cau, jangan sampai jadi cau klutuk, maka jadi cau nu waras, cau sing ahli ibadah, nu bersih hatina dari kelenteng-kelenteng sifat yang buruk. Amin Allahumma. Maka mangga pagi jangan sampai tidur disebutnya hailullah, tapi kalau hendak sholat zuhur atau setelah sholat zuhur ini diwastani disebutnya qailullah. Naon Ibu? Qailullah, yaitu waktunya kita istirahat ngaso. Dianjurkan oleh Kanjeng Nabi setelah sholat zuhur boleh istirahat, leyeh-leyeh, ngaso, boboan. Boboan itu kan bukan bobo, tapi tidur matanya meremelik, ngaso. Jadi kenapa kalau ngaji habis lohor itu berat? Kunaon? Mata ini rasanya sepet, ngantuknya luar biasa. Plus ngaji itu ayat setan yang khusus mengganggu orang ngaji, namanya setan wasnan. Setan naon? Wasnan adalah setan yang khusus mengganggu orang ngaji. Kenapa orang ngaji cepat ngantuk? Karena dengan sengaja setan wasnan menyebarkan tepung terigu di mata kita masing-masing. Makanya kalau ngaji, apalagi ngaji rutinan, ya Allah, itu rasanya kayak botel 5 kilo, ngantuknya luar biasa. Dan ternyata orang ngaji diganggu setan wasnan dengan sengaja menebarkan paku di tempat duduk kita masing-masing. Sampai ditengok di belakang, jangan-jangan ya pakunya ini. Sampai ditengok sama ibu-ibu di belakang, pakunya nggak kelihatan. Walaupun pakunya nggak kelihatan, tapi kerasa. Orang ngaji sebentar-bentar mesti wegit obah baik. Wis ditakuk guys selonjorna, wis selonjor takuk maning buri, set pukuk maring-aring buri. Ya Allah, garis sebelah kiri di selonjornya takuk maning. Kepinginnya cepet wis. Sebab naon?
karena ternyata digoda oleh setan wasnan. Maka mangga kula panjenengan sadayana ini setelah sholat duhur terus kita ngaji, dan setelah sholat asar ada disebut namanya waktu ailullah. Setelah sholat asar juga dilarang untuk tidur. Jadi yang dianjurkan istirahat malah setelah sholat zuhur. Tapi kita mengisi dengan ngaji, maka mudah-mudahan ngaji kita dipun berkahi, diberikan manfaat maslahah oge barokah. Allahumma amin. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengajian hari ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab, dan alhamdulillah khatmil Quran santriwan santriwati Mushola Al Hikmah. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid mushola adalah orang yang iman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, ngelakoni sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, tidak takut kepada apapun kecuali takutnya dumateng Gusti Allah. Jadi memakmurkan masjid, memakmurkan mushola dalam surat At-Taubah ayat 18 dibagi dua. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Para agnianya donatur, karena di luar negeri pada jadi TKI TKW pada ikut bangun masjidnya, berarti termasuk memakmurkan masjid. Yang nggak punya duit, nggak punya tenaga, alhamdulillah para kiai kita kagungan ilmu, ngimami masjid, ngimami yasinan tahlilan, mucal anak-anak kita ngaji di musola. Inilah dalam rangka memakmurkan masjid, makmurkin musola. Alhamdulillah. Bu, anak kita tos ngaji apa belum? Parantos? Atos? Alhamdulillah. Selain musola Al Hikmah di de aya madrasah ente bu? Aya sebelah mana madrasahnya? Kakak? Oh di DKM, di masjid. Di masjid sebelah sana. Alhamdulillah. Kuburannya sebelah mana?
Kan cuma tanya, ya Allah, maksudnya habis tanya masjid madrasah terus tanya kuburan. Ayo anak kita disuruh ngaji dulu sebelum ketekanan mati, gitu maksudnya aku. Dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'a. Barang siapa saha orangna kepingin mempunyai anak yang alim, maka hendaklah titipkan ke madrasah. Kita memuliakan para kiai. Yang dimaksud memuliakan kiai nyaeta menitipkan anak kita ke pondok pesantren. Oh, tos hujan ibu, yang bawa payung mangga payungnya dibuka terus buat payungan. Yang terbawa payung mangga masuk ke musola Al-Hikmah kalau masih ada lokasi. Sinambi gimana? Kebok, ya Allah, orang Sunda ngerti bahasa kebok. Alhamdulillah, tanda hari ini amal pahala kita juga kebok. Amin Allahumma. Ketika kerawan hujan ayah adab yang kita lakukan kaping hiji, ulah ngeluh, nggak boleh dersula. Soalnya banyak keparingan hujan batin, oh nembet ngaji udan biasa rutan pengertian, nggak boleh pamali. Soalnya ketika hujan turun Allah ngutus malaikat Mikail. Malaikat saha? Malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan rizki kepada manusia. Jadi kalau diberi hujan kok malah marasula ngeluh, maka tandanya sami ngeluh sama malaikat Mikail, sami mau ngelek-elek menghina sama malaikat Mikail yang nyampein rezeki. Maka ketika hujan turun, Pak Ustadz saged pindah ke Dewae, Pak Banser minta bantuan supaya kursinya ditaruh di depan sini. Alhamdulillah masih ada lokasi, Pak Banser mohon bantuan supaya mejanya oge kursi Pak Kiai dipindah wae kasini ke dalam taruh. Alhamdulillah dikasih hujan. Ketika hujan turun kita dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Saya ulang sekali deh. Doa ketika turun hujan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sekali deh. Allahumma shayyiban nafi'an. Sareng sebelah kanan yang di dalam musola ikut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikanlah hujan ya hujan nu membawa manfaat oge barokah. Allahumma sinandi baca sholawat sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza mablabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza mablabi ya Nabi. Ya Rasulullah,
Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbih fili wali walidayya walil mu'minina amin. No kaparingan hujan kecipratan banyu hari ini, mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan hari ini buat nolong dosa-dosa kita semua, amin Allahumma amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'ah. Memang pada dasarnya manusia itu makhluk yang suka ngeluh, dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh. Giliran dikasih hujan sambil panas katanya hujan poyan alias hujan ketek ngilo. Maka hujan kabeh nikmatnya Gusti. Turunnya hujan hari ini pun tanda bahwa ternyata air hujan pun ikut tasbih kepada Gusti. Kita diingatkan, kita ditegur oleh Gusti Allah supaya diperbanyak baca sholawat, diperbanyak baca zikirnya. Mudah-mudahan kumpulna kula panjenengan sadayana di dia majelis kelak di akhirat persis macam begini, kita pun bisa kumpul di surganya Gusti Allah sareng kalian kanjeng Nabi, amin Allahumma amin Allahumma. Ketika musim hujan kok pengajiannya nggak dihujani? Biasanya panitia bilang, mumpuni dari kemarin saya doa terus, sambil doa gak lupa puasa. Alhamdulillah setelah doa, setelah puasa betul nih ngajinya nggak dikasih hujan. Saya ngebatin, doanya ampuh banget nih orang. Tapi giliran pengajiannya dikasih hujan, panitia ngucap mumpuni dari kemarin gak hujan, tapi barang mumpuni datang kok hujan. Dek, saya batin, apa hubungannya saya mau hujan? Maka manusia hanya bisa menerima, mensyukuri, dan mengolahnya. Artinya kita diberikan nikmat, mengakui adanya nikmat saja sudah disebut bentuk syukur kepada Gusti. Apa bentuknya? Kita percaya hujan ini datangnya dari Allah, betul? Ini bentuk bahwa kita syukur kepada Gusti Allah. Insya Allah hujan hari ini menjadikan makmur tanah Kubang Pari, makmur desa kita, amin Allahumma. Lamun menungso dicoba kelawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
disepelekno saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badari ya Allah salamullah ala toha salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidillah bi adil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayah saweran buat grup hadrohnya anak ngiringi mumpuni biar tambah semangat bakam sholawat, mudah-mudahan tambahin sholawat, tambahin mahabbah, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat, amin Allahumma. Nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia nyaeta nikmat sehat oge nikmat sempat. Hiji dua tilu opat pirang-pirang seerna akeh nikmat. Aya takjil digawe kupat kawit sikil sampai meripat. Mulane Pak Rahmat bojone papat. Baru kerasa pentingnya nikmat ketika nikmat sudah minggat, baru kerasa pentingnya nikmat. Lagi musim terang, musim panas diminta hujan, udah dikasih hujan kepingin terang. Rata-rata manusia. Ibu, assalamualaikum. Baru kerasa pentingnya nikmat kalau nikmatnya sudah minggat, baru kerasa pentingnya nikmat. Kita hari ini dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat sempat, alhamdulillah. Ninggalin bumina, ninggalin pekerjaannya, ninggalin acarana, ninggalin TV-na, alhamdulillah. Ini persis kayak ayam kehujanan. Maka ibu betina, ibu ayam langsung mengepakkan sayapnya sambil ngelindungin anak-anaknya. Banser di mana wae manfaat. Tepuk tangan dulu buat banserna. Beliau terima kehujanan, capek tangannya, jadi tihang jadi saka. Dari ibu gak kehujanan, hatur nuhun. Inilah bukti hari ini hujan bawa Nahdlatul Ulama di desa Kubang Pari, di desa Bangun Sari. Kuatnya luar biasa, moga-moga diberkahi oleh Allah, Allahumma amin Allahumma. Sepatuna modal sorangan, seragamna modal sorangan, kayak topi sampai sabuk pengaman, beli sorangan, gak minta modal sama masyarakat. Belau-belau ikhlas, murid-murid Nahdlatul Ulama, berkah hidupnya Pak Banser, hidup berkah warga nanti Nadiat Kubang Pari, amin Allahumma. Lanjut untuk hujan begini tetap dilanjut, diterusin. Tetap dilanjut. Baiklah kalau begitu. Suara saya jelas Bapak? Mudah-mudahan Pak pengatur sound system rezekinya barokah. Tetap salonya pun selamat sehat. Soalnya kalau hujan begini rada-rada bahaya, tapi insya Allah enggak karena sound systemnya sudah siap. Apunten pisan, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kepingin bikin taruk yang panjang yang lebar biar semuanya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi apalah daya, tangan memeluk gunung. Allah meridhoi hari ini diberikan hujan, insya Allah membawa kita yang ketetesan hujan hari ini diberikan tetesan hidayah oleh Gusti Allah, diberikan selamat, dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma amin Allahumma. Bu,
hujan. Dilanjutnya sampai jam 6:30. Sini asarnya jam berapa? Jam 5. Mas, asar mana tuh jam 5? Asarnya Blok Sumber. Allah Karim. Oh, ini yang disebut nikmatnya Gusti Allah berlebih-lebih ini. Udah disebut di awal, berarti memang ayat tadi betul-betul gak hujan itu ayat. Tusabbihulahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Sampai air hujan ini pun tanda air hujan bertasbih kepada Gusti. Inilah bukti nyata alam pun ikut tasbih. Petir pun tandanya lagi tasbih sama Gusti Allah. Moga-moga panjenengan justru yang kaparingan hujan badannya sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Amin Allahumma. Setiap tetes ini tanda kita dihapus dosanya. Allahumma. Bingung saya mau ngomong apa jadinya, Pak. Soalnya hujan begini kagak fokus. Lanjut sampai jam 5 sore ini. Tetap kalau basah kuyup nggak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Kita cerita nikmat. Nikmatnya Gusti Allah itu luar biasa. Yang sholat dikasih nikmat, yang gak sholat pun dikasih nikmat. Tapi Anda gak usah heran, ada orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah sodako, kok ternyata sugih, ternyata benghar. Itu namanya istidraj. Naon? Istidraj itu nikmat yang milalati, nikmat yang justru membawa ke dalam neraka. Maka maaf, aya orang ngucap sholat ya kere, sodako yang malah tambah kere mumpuni. Salah. Sholat bukan untuk menyebabkan orang jadi sugih, bukan. Tapi sholat ini karena kula panjenengan sadaya, nah butuh Gusti, butuh Gusti, butuh Gusti Allah tuh, butuh Gusti Allah tuh. Maaf Bapak Ibu, kita sholat 5 waktu, bahkan kita tambah juga qobliyah ba'diyahnya nggak ketinggalan, betul. Puasa sunnah dilakoni, zakat nggak ketinggalan, senang sodako bahkan haji kita lakoni. Maaf, itu belum sebanding dengan Allah kasih rahmat kepada hambanya, nggak sebanding Bu. Ibarat begini, kita punya anak jadi orang tua, sampean buat sirah buat sampean, cari duit nungsang jebalit, sampai meme geger adus keringat banting tulang setengah mati dalam rangka apa yang jadi kemauan anak. Moga-moga orang tua bisa nurutin. Betul. Anak minta sekolah disekolahin, anak minta HP dibeliin, anak minta baju dibeliin, sampai anak gedros minta motor, orang tua beli motor sampai motornya suaranya dit 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 dit, motor masih kri dilakoni. Dalam rangka apa? Memenuhi apa yang jadi kepinginan sang anak. Tapi setelah dia besar, setelah dia gede, dia bisa kerja nyambut gawe menghasilkan duit. Maaf, itu pun belum sebanding dengan perjuangan orang tua masihan anak apa saja kepinginannya. Betul Ibu? Ibu hamil wae namanya riadoh karo Gusti Allah. Orang hamil namanya tirakat sama Gusti Allah. Sampai taruhannya nyawa. Ibu hamil apalagi musim lagi ngidam, minta rambutan gak musim rambutan, tengah malam minta degan kelapa muda, isuk-isuk jaluk bakso, aneh wong ngidam. Diturutin karena katanya kepinginannya si jabang bayi. Dari mulai perut saja kita orang tua kepingin memenuhi apa yang jadi permintaan sang anak. Sampai dipilih ibu hamil
rasanya nggak dikasih makan ya perut kosong, dikasih nasi wetenge nyel-nyelan. Betul? Apalagi hamil bulan tua, jalan aja susah, turun miring orang kepenak, melumah pegak kemurup ora dadi. Kalau ibu hamil tidur sambil tengkurap, kasurnya dibolongin dulu, Bu. Rekasan wong hamil. Apalagi perjuangan lagi melahirkan antara hidup dan mati, air mata darah keringat mencampur menjadi satu, ibu menjerit kesakitan, si bapak tinggal pas bos keluar belum. Bareng lahir dia punya kewajiban, dia punya hak kepada orang tua, diberi rezeki yang cukup, yang halal, yang bersih, dikasih nama yang baik, dikenalkan dengan agama. Ini orang tua nyukupi segalanya. Ketika si anak kelak besar, ketika orang tua dibelikan baju oleh anak saja, rasanya wis seneng banget. Betul Pak? Anak udah kerja, ngebeliin baju sama si bapak, pasti bapak nelangsa, ya Allah, ini bocah bekti banget sama orang tua, baru dibeliin baju katanya udah bekti. Si ibu dibeliin jilbab, rasanya senang pisan. Oh iya ya, ini nih anak bekti sama orang tua. Sarwa antara kita kepada Gusti Allah. Kita minta apa wae, mintanya kepada Gusti. Minta sehat dikasih sehat dilujeng, minta anak dikasih anak, minta panjang umur dikasih sehat alhamdulillah, minta keberengan rezeki dikasih cukup. Bahkan seluruh alam dunia ini tercipta buat kita manusia, khusus oleh Allah untuk hambanya. Ketika kita sholat saja, Allah senangnya bagaikan ketika orang tua dibeliin baju sama anak, itu cukup. Bahkan sebenarnya sholat kita, puasa kita, ibadah kita belum sebanding Pak, antara rahmat Allah yang dikasihkan, sampai minta hujan dikasih hujan turah-turah, terus kabeh kelambine ge. Tinggal manusianya wae gelem sholat apa ente. Maaf, namanya rojabiah, itu peringatan supaya kita ngelakoni sholat dengan temenanan khusyuk. Tapi kan tiap hari sholat nggak ketinggalan, yang sunnah saja dilakoni apalagi wajibnya. Tapi kenapa Rojab tetap mengadakan peringatan? Biar kita tahu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Buat puji-pujian di tempat saya budak-budak letih. Kalau puji-pujian mengingatkan yang tua-tua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Ya maaf Bu, jenengan sholat Allah nggak untung, Bapak ninggalin sholat pun Allah nggak rugi Pak. Tapi bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi kita sholat sebab kita yang butuh Gusti, butuh Gusti Allah. Maka kok ayah orang tiap hari sholat gak ketinggalan, zakatnya lancar, rezekinya lancar, alhamdulillah. Kalau walaupun dia sedang-sedang saja, gak terlalu bonghar, gak terlalu kaya, itu yang namanya barokah. Tapi kalau ayah orang entah sholat, entah ibadah, kok ternyata benghar sugih, kita yang sholat gak usah iri. Sholat bukan untuk menyebabkan wong sugih, tapi kita sholat sebab kita butuh Gusti. Yang ngasih nikmat adalah Gusti. Eling para manungsa, aja kondo Allah gak tresno. Sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina.
sugih mlarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih syukur menawa mlarat sabar menawa sugih syukur menawa mlarat sabar sarat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah eling para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih kudu ukuran mulya marat kudu ukuran ina eling para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih kudu ukuran mulya mlarat kudu ukuran ina sugih mlarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih syukur menawa mlarat sabar menawa sugih syukur menawa mlarat sabar sarat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi amril badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Banser wis telas kabeh Pak Banser. Ya Allah, wis melar apa durung? Durung melar. Ini ngajinya sampai melar ini. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai melar Kiai. Melar itu apa ya bahasanya? Taal, taal. Apa ya? Apa? Angel lah nyong ngomongnya. Ngomongin ucap sudane angel. Jadi hapunten pisan alhamdulillah. Sehat barokah Pak Banser hatur nuhun. Panjenengan sadayana ikhlas murid-murid Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikmat luar biasa Bu. Orang jaluk hutan dua hutan. Sampai-sampai bilang tadi banyak bapak-bapak lagi kipas-kipas yang berpanas kaki malah udaranya malah gede banget biasanya. Iya tadi bapak-bapak bilang ambil kipas-kipas saya mau berangkat ke sini ke panggung ya Allah nanti private nemen kayak gitu ya biasanya berpanas kaki biasanya udaranya malah jangan orang mandek-mandek biasanya temenan ya Allah. Ya moga-moga biasanya gerudan orang mandek-mandek rezekinya pun mangler orang mandek-mandek. Amin Allahumma. Disyukuri nikmat kita ini manusia makhluk yang paling sempurna bentuknya. Diparingi udan pun alhamdulillah badannya tesi sehat. Walaupun melar pun alhamdulillah tadi semangat. Tapi niki badannya tandane alhamdulillah. Kita manusia tukul rambut tapi kan salah badan ra tukul kabeh. Tukul gon-gonan
Sirah tukur rambut, batuk tukur rambut, kisar batuk, tukur rambut namanya alis, kisar alis mata, nggak tukur rambut tapi kelopak mata, tukur rambut namanya bulu mata, idok. Ngisor meripat irung beten tukur rambut, nisai sor pangambung, irung tukur ngisor irung pangambung, tukur rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis ini mulut nggak tukur rambut, tapi sansor tutup janggut tukur rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukur rambut, jangan cuma bat-but. Tukur rambut namanya beda-beda, tukule beda-beda gon-gonan. Coba kalau sawak badan tukul rambut kabeh bingung, mana manusia mana monyetnya. Nikmat ini, cuma kita kan nggak sadar kalau ini nikmat, Pak. Alis kok bentuknya indah, jumlahnya 2 ini kiwa tengen, bentuknya turon. Coba kalau alis cuma hiji ngadeg-legejet nang tengah batuk, wah gubu aneh. Misal alis mata kita, penglihatan kita kok begitu indah. Aya hitam-hitamna, aya bodasna. Bodas kan putihnya. Aya hidungna, aya bodasna. Coba kalau cuma bodas bungkul, habis salat misa mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Nggak dikasih oli kok bisa kedip lunyu banget, Pak. Orang mau dataknya klek saklar. Irungan bukan mangsluk metu orang mau datak bayar aring sakana mesin aring kredit ora bisa melebu bahasa Sundanya naon. Asup keluar naon? Keluar. Asup keluar. Oh, keluar asup beda ya. Keluar salah. Keluar asup. Nikmat luar biasa, aya pangambung bentuknya indah, madhabnya ke handap. Coba kalau madhab ke atas, lo musim hutan lagi banjir irungnya sampean. Kenapa kok pangambung bentuknya indah? Aya nu mancung, aya nu bervariasi, tapi nu mancung nu pesek kabeh, bolongannya 2. Coba kalau bolongannya cuma hiji, cepet mati. Sekali ya pilek orang bisa bekan, mampet malah repot. Jenengan ketawa kelihatan indah, Pak. Soalnya bibir atas sama bibir handap bentuknya turon. Coba kalau ngadep ya lo kayak lawang. Jaga ke jabang bayi nang udah bilang dalik. Ini tangan bentuknya indah. Tangan kanan, tangan kiri, jari-jarinya masing-masing 5. Tugasnya masing-masing, jempol buat nunjukin barang nusae. Mangga ke sebelah sana rumahnya Pak Kiai, Pak DPR. Pak DPR nu yang kumisnya jelantir kayak tambang dari sapu tuh, sebelah sana tuh. Dari fraksi PKB. Iya, jempol nunjukin barang nusae. Jadi telunjuk memang buat nunjuk orang, tapi saru bahasa Cilacap saru. Gak seharusnya jari telunjuk buat acung-acung orang, maka jari telunjuk buat ngacung di kelas aja lah, nggak apa-apa. Jari tengah supaya kanan kiri jari nggak wagu, biar antara jari kanan kirinya ada pemisah. Jari manis dinggoni ali-ali lah nih, jari kecil dewek tapi paling manfaat. Apa nih? Kak? Upil. Oh, ada nu paling penting sekalian upil. Apa itu? Ayam panjenengan kalau mau bertelur, yang suruh nengokin ini nih, nggak pernah protes. Padahal paling perkasa perjuangannya. Loh, ini dikira nggak nikmat? Nikmat ini. Maka kita sekalian hari ini dikasih petunjuk begitu luar biasa nikmatnya Gusti Allah. Inilah tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Tadi panasnya luar biasa, langsung karena panjenengan Rasulullah. Ya lo panas pisan ya, langsung dikasih hujan penganti lebih yang nanti melar kabeh sampean. Melar apa durung? Oh durung, ngajine nganti melar. Alhamdulillah luar biasa dikasih nikmat. Ini udah agak terang ya Pak ya? Udah agak terang Ibu? Jujur wae sebenarnya Pak Kiai saya bisa nyetop hujan. Tawanya nggak usah ngece.
Sini ngomong beneran. Saya bisa nyetep hujan, cuma orang kepenak karo Gusti Allah. Sombong amat bisa nyetep hujan. Hujan gak hujan kan semuanya kersana Gusti. Manusianya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi menjelaskan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba. Barang siapa kepingin punya anak keturunan yang alim, maka hendaklah menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke madrasah, ke Pak Kiai. Karena hapunten orang tua punya kewajiban memberi nama nusai kepada anak-anaknya. Ada bahasa Mbak Putih cari siapa Mbak? Subhanallah, yang boleh diputuk ket murah ketemu-temu. Mau pas bersagitan yang Melayu disi. Putune kayak rimbunan nanti dia bocah tegoleh dia Allah. Nanti nganggo daster garing nganggo klambi muslim kayak gitu double-double. Mangkat ngejik putus, mangkat disit nyone, mangkat keri. Soalnya nganggo katok angel banget tinggo. Jebule katok angel tinggo nu bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae. Wa man amiruhu nakis bil khalqi. Memang barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Moga-moga orang-orang tua kita diberikan sehat panjang yuswa. Kita selalu bisa berbakti kepada orang tua. Allahumma. Ada bahasa Bu, apalah arti sebuah nama? Jangan salah. Nama itu pentingnya luar biasa. Karena innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat Pak, kita ini akan dipanggil sesuai dengan namanya dan disesuaikan nama ayahnya. Contoh, Sartini binti Sartono umpama itu akan dipanggil nama sekalian bapaknya, Sartini binti Sartono. Maka orang tua harus paham fa'ahsinu asma'akum, perindahlah nama anak-anak kita. Pengaruh penting itu. Makanya namanya orang tua kepingin anaknya bisa baca Qur'annya pinter, ngaji kitabnya ahli. Anak-anak kita pada khotam Quran ini kan karena di samping ngaji juga pasti orang tuanya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai cara membentuknya saja ayah ilmuna. Gak sekedar hanya sekedar nurutin nafsu, gak boleh Pak, walaupun sudah sah menurut agama dan pemerintah. Makanya ada kitab Fathul Izar. Kitab buka sarung. Ya gimana lagi yang ngajinya begitu? Ini kelihatannya jorok tapi penting. Penting Pak. Di dalam Fathul Izar dari mulai waktu, adab, itu semua diatur. Waktu gimana? Kunaon? Oh, youtubernya disuruh agak jongkok dikit, nutupin tonggosnya mumpuni. Ya punten ibu, zamannya begini. Saya nggak minta ada youtuber, di mana-mana banyak banget youtuber. Jadi kalau panjenengan lihat YouTube, lihat ngajinya mumpuni, maaf itu bukan channel YouTube saya. Saya nggak punya YouTube. Subhanallah, kaget. Kebiasaannya ngomongnya bagus. Coba kalau kebiasaan ngomong jelek, kaget pasti ngucapnya Assalamualaikum. Bablasan. Nggak biasa disuruh pikir, biasaan baca sholawat biar ketika kaget kok naudzubillah min dzalik mati, ternyata ngucap baik kan bagus tuh. Subhanallah artinya maha suci Gusti. Oh biasa kaget innalillah, sandung kaget ngucapnya innalillah, bagus tuh. Astagfirullah karena biasa. Maka orang kalau biasa istighosah, biasa ikut zikir, apalagi yang biasa ikut toreko nih. Nah, saya dengar-dengar kalau Pangandaran, Ciamis itu kan banyak yang maaf dari keturunan zuriyah Kebumen ya Kiai. Betul. Masya Allah. Berarti di sini pun banyak toreko. Orang biasa toreko berarti biasa ngucap zikir tuh. Maka orang biasa senang zikir ditempatkan di mana saja pasti lisannya berzikir. Gak mungkin gak?
ditempatin di panasan ya sambil zikir, ditempatkan di daerah dingin tetap zikir. Masya Allah, subhanallah, teman kayak rasanya miki berpanas iki hutan alhamdulillah ya Allah, melar ke kabeh sikil nak tangan kabeh nanti semutan meter lagi ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Biasa zikir ngomongnya bagus, tapi uang karena biasa zikir mesti sini ngersula harap mati sambatnya biungela, biungela, biunge itu mamakna mama nasa enggak tuh yang disebut mama. Kenapa orang sakit kadang biasa ngucapnya emaknya itu? Di mana wae itu? Di tempat saya orang nggak biasa ibadah, sakit pun ngucapin biungela, lara temen biungela, bilangnya kayak gitu. Tapi kalau orang biasa zikir, ya ketika dia sakit pasti zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Karena senang dikir ya sing ducap apik, maka alhamdulillah. Tadi saya kaget kenapa ya tadi? Oh ya kresek suara sound system alhamdulillah. Gue ngajinya harus nganti tekan jampiran nek nganti kelambing terus kabel. Ya soalnya bisa netakun jamba ya khawatir. Ya jenengan bukan saya khawatirnya kan kena kehujanan. Wis hujanan sikile meler keduman senek petenge kosong. Nah gue yang khawatir banget nangkon. Lanjut ini, lanjut. Kita kan lagi bahas masalah bab khotam Quran. Jadi anak bisa ahli kitab, bisa baca Al-Quran, ngajinya pinter, hafalannya kuat. Itu ayat rumusnya Pak, rumus buatnya maksudnya. Betul ini. Maka ketika kepingin anak-anaknya ahli kitab, maka suami istri kepingin buat anak yang ahli kitab, gawe pas malam jum. Fatul Aizar niku sing ngomong percaya silakan tenan naon. Gak apa-apa. Ini kan saya cuma nyampein aja, gawe malam juga harus pakai adab aja langsung nyelingkrik. Malam Jumat langsung nyelingkrik. Mandi dulu, habis mandi wudhu, habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, habis sholat sunnah terus pakai wangian, habis pakai wangian baca Quran sejus atau 2 juz tenan naon. Habis naon kesuwen jarane selak ngantuk. Ini kan kepingin punya anak yang ahli kitab, jadi harus ada adabnya. Kesuwen mandi wudhu sholat sunnah pakai wangian baca Quran, pemanya 1 juz kebanyakan mangga, bacanya sa'ain sa'ruku tenan naon. Habis baca Quran terus baca sholawat ping 200 seket. Makanya dicicil dari pagi dan sampai malam dapat 250. Habis sholawat 250 terus baca zikirnya juga 250. Jadi kalau zikir sama sholawat udah dapat 500, akhirnya ora sida kebablasan subuh sampai pagi. Tapi kalau dilakukan insya Allah tuh anaknya soleh-solehah, ahli kitabnya, apalannya kuat. Amin Allahumma. Yang nggak boleh itu pas malam Sabtu, nggak boleh. Puasa dulu Pak malam Sabtu, jangan merek-merek ke Ramadan. Betul nih, percaya silakan, nggak apa-apa. Saya cuma nyampein malam Sabtu nggak boleh suami istri maaf melakukan hubungan jima. Non saya maaf, karena ketika tetap diterjang dilakoni kok jadi anak, biasanya anaknya suka bentak-bentak sama orang tua. Jadi kalau ada anak suka bentak-bentak, nakalnya luar biasa kebangetan, orang bisa diomongi kayak nagawe nih malam Sabtu. Pasti ngomongnya jelek tuh, kayak petir menyabar-nyabar. Perintah baik bikin bertuku lombok dari kuntuku kemiri. Mana enak perintah sang gawe bledek wak gawe nih malam Sabtu.
Sabtu boleh. Atau Rizal yang ngomong. Terus yang nggak boleh lagi malam Ahad. Ibu protes, lo kesel dendet. Kok kabedina dilarang? Enggak, yang dilarang cuma malam Sabtu sama malam Minggu. Malam Ahad nggak boleh. Kok tetap malam Minggu, malam Ahad diterjang baik. Bareng dadi anaknya nyolongan. Suka nyolong anaknya. Jadi kalau ada pejabat suka nyolong duit rakyat, mungkin gawe min malam Minggu. Padewer. Dulu pas pernah tanya nggak sama bapak ibu bikinnya pas malam apa? Alhamdulillah malam Rebo. Biasanya kalau bikinnya malam Rebo anaknya cerdas, pantesan jadi DBR kumisnya jelantir. Malam Rebo. Kalau selain malam Sabtu sama malam Minggu nggak apa-apa, boleh sah saja, baik semua. Cuman yang dilarang itu malam Sabtu sama malam Minggu. Jadi ini perlu diperhatikan. Lah pun us geblek banget. Baru juga pulang merantau. Balinya pas Jumat sore ya malam Sabtu terjang baik. Masa dicempet naring lawang. Allah karyono sewu kalau kok tetap malam Sabtu dilaksanakan atau udah nafsu geblek banget ataupun lupa, boleh dikifaroti. Kifaroti itu diganti pakai sodakoh, nyantuni bocah yatim, awe santunan karo doa apa, boleh mangga. Atau mau puasa seminggu ya boleh, gara-gara pas wingi malam Sabtu keterjang. Masya Allah tuh. Dari buatnya saja Pak sudah ada resepnya. Artinya Islam ini memang punya aturan. Kenapa Islam banyak aturannya? Karena kita banyak maunya. Kan katanya pingin punya anak soleh-soleha, dikasih resep lah. Makanya kudu manut. Oh iya, Pak Banser alhamdulillah sampai kepleset-pleset tangan gak kerasa semutan. Alhamdulillah sejiloro 3 4 5 6 itu Banser mantep kabeh, luar biasa. Hatur nuhun Pak Banser yang selalu siap siaga. Diklatnya udah berapa kali nih? Diklatnya sampai 4 kali Pak Provos. Masya Allah, saya baru tahu Banser ada provosnya. Mantep banget. Ini namanya TNU. Apa Pak? TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong. Maaf, biarpun di luar sana, ya maaf, bukan dari golongan kita. Sama ngeceng-ngecek menghina sama Banser. Tentara orang nganggo seragam doreng-doreng. Ya nggak apa-apa lah. Yang namanya TNU ini kan tentara yang mengamankan pengajian. Kalau nggak diamankan sama Pak Banser, siapa lagi? Mau minta sama polisi aku tuh metutut rokok kurung amplop. Mau dipatwal ya susah juga memasuk desa. Patwal orang mlebu sedan nganggone. Lah Banser nganggo motor butut ora apa-apa. Lah kadang menen tong motore Banser malah kena nggo tenger. Betul ya Pak Banser? Kenapa bunyinya terang anu bensinnya tuku dewek. Tepuk tangan dulu dong buat Banser kita, luar biasa. Banser itu nggak bayaran, nggak gajian Pak. Jangankan bayaran, jangankan gajian, kadang-kadang rokok biar metu. Mesuli sega berkat meluli senak besok alhamdulillah. Makanya tadi saya meniteni dan menengeri Pak. Setiap istri Banser lemu-lemu Pak. Soalnya Pak dikasih nasi berkat. Plus didoakan sama Kiai, moga-moga makmur berkah semua Pak Banser. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jagain malam Sabtu. Kalau kepingin punya anak yang baik, kita ya ikut aturan. Pokoknya keterjang mangga dikifaroti. Kalau udah terlahirlah anak-anak kita, kok tetap malam Sabtu malam Ahad tetap jadi bocah ya tenang naon. Yang penting orang tua cara mendidiknya, soalnya kan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul Bu? Anak punya hak mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang bersih dari orang tua. Maka maaf nih Pak, ada orang tua kerja kelihatannya bersih,
tapi ternyata ketetepan barang haram. Maaf punten, di sini kuli bangunan punten Pak, pekerja bangunan satu hari bayarannya sabaraha Pak? Masa? Saya kira udah 100 kok sekarang Pak. Kalau di tempat saya Cilacap satu hari pagi sampai sore itu 100 Pak. Malah di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan itu sudah 150 di sana Pak. Kalau di sini 85. Ayah, kakak. Karamangan. Ya. Oke lah, aku melu ya. 85 plus karomangane. Oh, plus sudut juga. Pak DPR paham betul, biasa nih banyak yang kerja di rumah beliau. Ini apa? Ayah pekerja bangunan, kelihatannya rezekinya bersih, tapi tanpa dia sadari ayah barang haram di dalam rezekinya. Karena dia di dalam bekerja jadi kuli bangunan, jadi pekerja bangunan, ternyata suka nyolong. Bukan nyolong barang, bukan nyolong uang, nyolong waktu, nyolong tenaga, nyolong balung, nyolong waktu. Jam 8 atau setengah 8 harusnya udah berangkat, dia berangkat kesiangan. Berangkat bukannya langsung pegang alat, karo udut lepas klepus, udut lepas klepus karo nguprus. Ini kan namanya nyolong waktu. Udah kasiangan, udut lepas klepus karo nguprus. Dia harusnya jalan 2 menit udah sampai, dibikin 5 menit sikilnya karo digeret, ambil tarik kakinya padahal nggak sakit. Harusnya 2 menit sampai, dia buat jadi 5 menit. Ini namanya nyolong waktu. Memang kelihatannya sepele, tapi kan ada hati yang tersakiti, ada hati yang gak redo. Siapa yang ngerjain? Yang semekel kerja nyambut gawenya semangat bayaran 85, yang nyolong waktu bayarannya tetap 85. Akhirnya kan bingung yang mau ngerjain ini, mau dipotong karunya pisan, anaknya masih 5 kecil-kecil, nggak dipotong, malah kasihan yang semangat kerjanya. Masa bayarannya sama sarua kayak yang nyolong waktu. Akhirnya ada hati yang gak ridho inilah, tetap dibayarin, kasihan. Anaknya 5 masih kecil-kecil, udah nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tulang, nyolong tenaga, pakai angkong, kudu ngangkut bata kuat 25 biji, dia cuma ngangkut 5, padahal pakai angkong. Bawa adukan semen, tangan kanan kiri kuat 2 ember, pakai ember kecil itu Pak, ember adukan, kuat bawa 2 ember, dia cuma bawa 1 ember, isinya setengah. Ini kan nyolong balung, nyolong tulang, nyolong tenaga. Akhirnya ada hati yang gak ridho. Maaf, saya ngomong begini karena terkadang banyak kita tanpa sadari ada rezeki kotor di dalamnya. Jadi petani emang kelihatannya bersih, tapi gune macul nampingi galengan, pacul kena patok, patoknya dijejek. Sawah tetangga nyuti, sawah sendiri supaya tambah lebar. Ada orang begitu macam di sini. Oke, si doyan mangan galengan. Allah karim, galengan nanti dipangan. Itu baru jadi petani udah nyolongan, baru jadi pekerja udah nyolongan. Coba kalau dikasih jabatan, kemaruk banget korupsi ini teman. Baru jadi kuli aja udah korupsi, apalagi jadi pejabat. Nenek gue Pak DPR aja nyolongan, jadi DPR nyolongan, berarti gawenya malam minggu gue. Tante Pak DPR beliau alhamdulillah, karena sesuai dengan payung partainya. Betul ya Pak DPR, jangan sampai udah dipayungin partai yang begitu luar biasa, partai kita sendiri, jangan sampai mengotori partai kita. Karunya sama para pendahulu kita yang sudah murid-murid Nahdlatul Ulama, jangan sampai mencoreng nama para masyayikh kita yang memberkahi partai.
Saya sebenarnya sering Pak ditawari jabatan, tapi namanya kiai kadang datangnya telat, nyolong waktu berarti kan. Jadi kiai udah nyolong waktu, apalagi jadi pejabat. Saya nggak mau, belum ranah saya kalau saya sampai jadi pejabat. Banyak Pak yang nawarin dari DPR RI, bahkan saya malah dibeli partai kuat yang mana yang paling bayarnya paling mahal, nah itu yang saya ikutin. Tapi saya nggak mau, model seperti itu, karena saya baru bocah kemarin sore minyak black lancung beragepeng jadi pejabat juga lain jalan temen centil amat mumpuni. Jadi mumpuni baik kayak gila udan-udan benjenan tetap bermakna mumpuni, karena nggak ada partai di belakang saya, masih bersih mutlak jadi santri, makanya ditungguin banyak orang. Dari tadi nungguin mumpuni kan? Harusnya Pak Lurah tadi sambutan, belum saking ikhlasnya. Saya nggak sambutan lah, saya nggak mau nyolong waktu. Udah waktunya buat mumpuni saja. Pak Lurah hadir nggak ini? Yang mana Pak Lurah? Oh alhamdulillah, saya kira beliau yang pakai ini step nama di dada. Beliau? Oh ya Allah ya Rahman, gak ada yang kasih kabar. Kepala KUA hadir. Pantesan saya nggak nikah ini. Kepala KUA-nya aja nggak disebut, ya Allah. Hapuntennya Pak Kiai. Ini betul di sini saya sudah dikasih tulisan nama dari para panitia. Jadi di sini tidak ada. Sebenarnya saya datang ini udah lengkap belum? Ibu panitia bilang sudah. Betulan, iya. Sebenarnya dari setiap lokasi pengajian saya itu nulis sendiri. Tapi karena ini sudah dituliskan dengan lengkap, jadi hapunten pisan ya Kiai. Tuh pantesan kualat saya nih. Gak ke penghulu Pak. Sebab kepala kauannya jangan disebut. Hapunten Kiai, aduh jadi gak enak saya mah. Jangan khawatir ya Pak kepala kawan, nanti amplopnya saya bagi dua. Pakai amplopnya saya isi nah. Hapunten Kiai, belum ngobatin santri centil pisan mungkin di dasar. Hapunten dasarnya udah dari begini dari sononya. Umpamanya ayat centilnya moga-moga tetap jadi santri yang tumak nina ngajinya, yang khusyuk ngajinya, yang hasil maksud muning luruh ilmu, amin Allahumma. Saya 26 tahun saya masih mondok soalnya. Jadi dari tadi ngomong gak hanya sekedar ngomong metu dari Indosiar keluar dari TV terus jadi mubalighah kodang, gak semudah itu guys. Mondok dulu, ngaji dulu. Masa kepengen jadi junono funono gak mondok terus bisa ceramah? Hello, yang siapa besok mau tanggung jawab? Saya sampai detik hari ini masih mondok. Mau berangkat ngaji dicek dulu mau ngomong apa. Setelah pulang ngaji cek and recheck juga. Walaupun pulangnya subuh saya masih dicek sama bapak saya. Habis ngomong apa aja tanggung jawab, karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak asal ngomong. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ngasih rezeki wajib yang halal kepada anak-anak kita. Sebab minyak ya minyak, cair ya cair. Minyak dan cair sifatnya sama-sama cair. Tapi walaupun sama-sama cair, karakternya berbeda. Anak kita kalau jadi air, maka besok dimanapun dia berada tetap kembulannya, kempelnya sama air Pak. Namanya santri tetap kembulannya sama santri, ngajinya sama kiai. Seumpama kok santri ketemu tukang mabok bisa kembul, tapi nggak mungkin campur, mesti kalis. Kenapa? Anak kita dari rumah sudah didasari rezeki halal, dan ketika dia ngaji kembulannya karo santri, maka air tetap akan kembul dengan air. Seumpama ketemu dengan minyak, dia pasti akan misah. Kalis bahasa Cilacapnya, pasti kalis. Nah si lengah ya nggak level kembulan sama air. Anak bocah nakal luar biasa, baru ketemu kiai aja udah takut banget. Gimana mau jadi santri? Wong ketemu kiai aja udah takut. Tapi kalau santri ketemu kiai segan, bukan takut. Makanya santri ketika sowan ataupun ketemu sama orang lebih tua, pasti jalannya dempen-dempen, bukan takut tapi segan. Ngalah barokah, namanya tabarukan, sampai ngesok dilakoni, itu namanya santri. Makanya air ya air, minyak ya minyak, cair ya cair,
Minyak bahasa Sundanya no? Kakak? Lisa? Kok sarua kayak bahasa halusna Jawa? Lisah tanah, lisah jelantah, lisah latung. Iya sarua. Cai ya cai, lisah ya lisah. Jadi pertama orang tua kalau kepingin punya anak soleh solehah, berikan rizki yang halal, rizki yang baik kepada si anak. Yang kedua, berikan nama Nusae, karena setiap nama kita akan dipanggil di akhirat plus nama bapaknya. Maka fa'ahsinu asma'akum, perbaikilah nama kita, perindahlah nama kita. Mau ngutip dari Quran boleh, mau ngutip dari nadom silakan, mau ngutip dari syair boleh, tapi tanya dulu sama kiai maknanya apa, artinya apa. Jangan dumeh ambil dari ayat Quran, anak dikasih nama Malikal Mulki. Keras. Cuma Malik aja nggak apa-apa, tapi Malikal Mulki artinya raja neng raja. Nggak boleh, nggak pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Kejadian Pak, kakak kelas saya di Aliyah ada yang namanya Malikal Mulki. Bocah meriangan wae. Kakak. Iya, cara bahasa Cilacap nyebutnya janek, katanya kabutan jeneng. Tapi Pak guru saya dan Bu guru saya di Aliyah langsung soan ke dalamnya. Bapak Ibu hapunten, bukan kita maksud menggurui, tapi kita ngasih saran. Kalau diterima mangga, enggak juga nggak apa-apa. Kalau boleh nama putranya panjenengan, ya bagus sih, cuma kurang pas. Jadi mangga diganti wae, jangan Malikal Mulki, cuma Malik aja, Muhammad Malik ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai namanya Malikal Mulki ya kurang pas, atau Abdul Malik juga nggak apa-apa lah. Yang penting jangan Malikal Mulki. Alhamdulillah nurut Pak, diganti. Barang mesti diganti, orang meriang maning Pak, nggak sakit-sakitan lagi. Memang nama itu juga pengaruhnya luar biasa Bu untuk karakter dan sifat. Tumi mundur dari Al-Quran, motif dari Al-Quran, anak dikasih nama Syaitoni Rojim. Luput deh, luput. Ternyata gedenya si anak, kejadian Pak itu di daerah Jawa Timur ada yang namanya Syaitoni Rojim. Udah setan terkutuk pisan, ya Allah. Kan kita nggak tahu masa depannya jadi apa. Ternyata umpama Syaitoni Rajim jadi mubalik kondang. Kita lanjutkan ke acara yang keempat adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Syaitoni Rajim. Belum naik kiainya udah bubar dulu jamaah. Yang ngaji yang ceramah setan. Mau ngutip dari Al-Quran boleh, ngutip dari nadom silahkan, tapi tanya dulu artinya apa, maknanya apa. Jangan sampai kita ambil dari Al-Quran tapi nggak tahu artinya, bahaya Pak. Kemarin ada tuh mobil nyalip saya, tulisan di belakang mobil gede banget, lanange jagat. Uduh, sampai kaget saya. Lanange jagat berarti kan artinya ngelanangi wong wadon sealam jagat raya. Rasa-rasanya kayak dewek ketok sing duwe kunci. Kunci. Jangan salah, belum selesai ngomongnya udah mau ditabrak dulu. Ada lagi mau dari ambil bahasa Sunda nu alus boleh, bahasa Sanskerta silahkan, tapi ya tanya dulu, jangan sampai salah paham. Zaman sekarang lagi musim, kalau lahirnya lagi malam namanya siapa, kalau siang namanya siapa, kalau hujan lagi bebek ngampar-ngampar kayak Miki, itu langsung anaknya dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Bisa kayak bledek nek ngomong nyentak-nyentak. Orang mau gawe malam setutok weh. Orang hujan bledek ngampar-ngampar anaknya diparingin nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Bahaya banget itu. Dumai mundutnya bahasa modernnya kebablasan. Zaman sekarang lagi musim perpaduan singkatan nama ayah dan nama ibunya. Contoh nih, bapaknya Dedi, ibunya Novi, anaknya Devi. Lagi pas apik, coba kasihan karunya yang bapaknya Basuki, ibunya Kokom, anaknya Baskom. Mungkin ya bagus, Basuki artinya, Kokom Komariah bulan. Tapi kan karunya bapaknya Basuki, ibuna Kokom, jadinya Baskom. Di akhirat dipanggil Baskom binti Basuki. Luput maning.
Maka mangga kasih nama kepada anak Nusai, itu kewajiban bukan sunnah, kewajiban hak anak mendapatkan rizki bersih, rezeki yang cukup, yang kedua nama yang baik, dan yang ketiga orang tua wajib mengenalkan anaknya dengan ilmu agama, karena al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, namanya harta, namanya anak zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Maka ada anak disebut qurrata ayun yang mampu menyelamatkan orang tua dunia akhiratnya. Maka mangga orang tua kok bab agama maaf kurang paham, titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke madrasah, karena ternyata anak-anak kita ngaji bukan hanya sekedar pintar, tapi ilmu adabnya dulu tahu. Kalau adabnya sudah tahu, pasti ilmu nekatut. Amin Allahumma. Jam 4 ya gimana ya Bu ya, ngajinya sampai jam 5. Yuk gak ke bagian asar Bu, ya Allah, dume asarnya sini jam 5:30. Ini punten soalnya tadi memang kita baca sholawatnya agak banyak tadi, soalnya memang kita karawan hujan. Maka alhamdulillah parantos terang. Maka saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu panjenengan kersa ikhlas berdiri sampai kehujanan. Dari tadi basah udah kering ini ya Bu ya, dari kering basah ke kering lagi, tandanya kita besok kaparingan syafaatnya Kanjeng Nabi. Allahumma amin Allahumma. Maka alhamdulillah ini sudah jam 4. Tadi saya naik juga gasik jam 2 lebih 5 menit tadi apa ya. Iya betul, jam 2 lebih 5 menit, berarti 2 jam ketabrak hujan. Alhamdulillah. Berarti enggak korupsi enggak kayak Pak ya? Ya enggak korupsi. Gimana lagi, saya kan nggak bisa menyetop hujan. Tapi alhamdulillah parantos hujan berarti tanda ikhlasnya panjenengan. Insya Allah anak-anak kita yang pada khotam Quran, ada berapa santri yang khotam Ibu? Ayat 9 bahasa Sundanya salapan santri yang udah khotam Quran. Mudah-mudahan tidak hanya khotam Qurannya saja, tapi mangga diterusin ngaji kitabnya. Jangan malu, SMP SMA masih ngaji di madrasah tenanaon. Justru ngaji di madrasah ini kita tahu adab dasarnya. Ketika kelak besok anak kita merantau pun sudah punya dasar. Mudah-mudahan anak-anak kita, geria kita jadi anak yang soleh solehah, anak yang qurrata ayun, anak yang berguna bagi agama nusa bangsa, jadi anak yang ahlul ibadah, anak yang ahlul jannah. Kita semua masyarakat Bangun Sari ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa manfaat no barokah, diberikan gurian soleh dan solehah, keluarga nu ahlul ibadah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Jangan uih ke bumi dulu, karena ya doa kayak akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya masih santri, yang kedua saya tiang istri, maka saya belum mendapatkan ijazah dari Kiai saya untuk memimpin doa. Maka untuk tabarukan ala barokah, minta siadah doa dari para masyayikh di desa Bangun Sari, sumanggang ke doa dipimpin oleh Bapak Kiai dengan rasa takdim kami para santri. Maka sumangga Bapak Kiai mungkin mimpin doa. Terima kasih kepada keluarga besar Jamaah Mushola Al Hikmah dan keluarga besar ahli donatur pengajian hari ini. Mudah-mudahan setelah doa panjenengan uih ke bumi dengan sehat, wilujeng tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Dari saya sekian dulu. Apabila banyak kekurangan dan khilafan kita mohon maaf nu sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hatur nuhun Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah desa Bangun Sari. Hatur nuhun Bapak Dewan yang hadir secara langsung. Hatur nuhun Bapak Kepala KUA dan para masyayikh wonten ing Bangun Sari. Sumangga dari saya segala kekurangan kekhilafan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.